mungkin Pak Sandi bisa tegaskan sekali lagi kepada generasi muda kita ini yang selalu berpikir, ya orang sukses itu harus punya modal dulu gitu. Nah ini yang simpel-simpel aja. Kira-kira Pak Sandi dipertegas bagaimana awal Pak Sandi pertama kali memulai usahanya, apakah sudah ada modal, apakah sudah dimodalin, atau gimana? Atau Pak Sandi boleh ceritakan pengalamannya, ini sangat berharga bagi kita. Tepat sekali Mas Chandra, selalu yang merintangi para calon entrepreneur itu, terutama yang memang tidak mau melakukan satu perubahan adalah mencari alasan untuk tidak memulai langkah dia sebagai entrepreneur. Dan alasan yang paling sering dipakai adalah, ya gue nggak punya modal, bagaimana memulai usaha kalau nggak punya modal? Nah, kalau saya cuma berbicara berdasarkan teori mungkin satu hal, tapi saya mengalami sendiri bagaimana memulai suatu usaha dengan modal yang sangat minim. Saya waktu itu setelah di PHK melihat bahwa usaha yang paling mungkin saya jalankan karena saya tidak memiliki modal yang banyak adalah bisnis berkaitan dengan jasa, konsultan keuangan. Dan pada saat itu yang saya sasar adalah perusahaan-perusahaan yang membutuhkan konsultasi restrukturisasi keuangan perusahaannya pasca krisis. Dan sekarang ini banyak banget, luar biasa banyak perusahaan yang per hari ini 2020, 9798 juga. Dan karena modal pada perusahaan konsultan itu hampir nggak ada, karena yang menjadi modal adalah pengetahuan kita. Betul. Itu adalah modal. Apalagi modal kita tekad keras, karena pada saat itu susah sekali sebagai anak muda usia 26-27 tahun harus menawarkan satu konsep restrukturisasi kepada pemilik-pemilik perusahaan yang usianya 2 kali lipat lebih usia daripada kita. Modalnya jadi apa? Modal kerja keras, modal tekad kuat, itu adalah modal kita. Jadi ini mungkin modal 1, 2, 3, 4, 5. Nah pada saat itu di mana modal keuangan? Nggak ada sama sekali. Karena saya bekerja dengan penuh keterbatasan, akhirnya 1-2 proposal yang bisa diterima, mulailah berjalan. Setelah ada 1-2 perusahaan itu Pak Dahlan Iskan sebetulnya dari Surabaya yang jadi buka satu tabir saya menuju bisnis konsultan keuangan itu. Klien pertama saya adalah Jawa Post Group dan saya nggak akan pernah lupa. Apalagi modalnya, kenapa bisa ke Jawa Post Group? Melalui network yang dimiliki saya dan keluarga saya dan sahabat-sahabat saya untuk mengetok pintu Pak Dahlan Iskan pada saat itu. 3 jam lebih saya nunggu di kantor beliau. Beliau sibuk sekali sampai akhirnya sekretarisnya bilang, Pak Dahlan nggak punya waktu untuk bertemu hari ini. Saya tetap tunggu. Begitu Pak Dahlan keluar dengan saya langsung tabrak di situ, saya bilang, Pak Dahlan, saya punya proposal untuk Bapak. Wah, saya sibuk sekali. Saya bilang, saya hanya perlu waktu 3 menit. Ya sudah, jalan sama saya menuju kendaraan saya. Masuk di dalam lift. Dan di lift itu yang saya sebut sebagai elevator pitch. Setiap daripada kita, calon orang-orang sukses, mesti siapkan elevator pitch kita. Kita harus siapkan apa yang kita tawarkan dalam waktu 3 menit. Dan jangan bertele-tele, jangan berbasa-basi. Nah, saya waktu itu sampaikan dalam waktu 3 menit masuk lift, saya bilang, Pak Dahlan, saya punya proposal untuk merestrukturisasi salah satu anak usaha Jawa Post Group yang bergerak di bidang properti. Bapak tidak perlu bayar jasa konsultan saya sampai Bapak mendapatkan kesuksesan dari restrukturisasi ini dan perusahaan ini menjadi kembali untung. Wah, dia kaget karena di situ pitch-nya mengena. 1, nggak perlu bayar. Nomor 2, ada resiko buat dia. Nomor 3, perlu bayar hanya kalau dia sukses dan dapat uang. Wah, itu merupakan tawaran yang sangat menarik. Jadi pada saat itu dia langsung menerima tawaran saya, deal, salaman kita di dalam lift, dan the rest is history. Bahwa saya akhirnya mendapatkan klien-klien lagi dengan satu metode yang sama gitu. Nah, setelah itu bagaimana naik kelas dari konsultan menjadi perusahaan investasi? Itu juga tanpa pemodalan yang besar. Bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di restrukturisasi ini memerlukan modal.
Tapi saya nggak memiliki modal, tapi saya punya jaringan pengusaha-pengusaha, pengelola modal besar dari luar negeri yang waktu saya sekolah, waktu saya kerja di luar negeri, saya membangun jaringan. Makanya saya bilang, jaringan atau network is also an asset, it's also a modal for you, it's also your capital. Jadi dari jaringan-jaringan itu saya telepon teman-teman saya, ini ada perusahaan nih menarik, dia di bisnis ini membutuhkan pendanaan, mau nggak ikut investasi? Mau. Saya waktu itu akhirnya berpendapat daripada saya dibayar fee karena perusahaan kita sudah punya konsultan untuk bisnis yang berkaitan dengan mendatangkan modal, saya minta diajak ikut serta 20% equity atau 20% saham di perusahaan tersebut. Dan saya akan bayar dari hasil keuntungannya. Nah inilah awalnya akhirnya kita naik kelas dari perusahaan konsultan menjadi perusahaan investasi. Mulai dari 20 menjadi 35%, dan pada satu titik kita akhirnya bisa memiliki kekuatan untuk memiliki 50-51%. Nah disitulah kita bangun perusahaan investasi yang sekarang menjadi andalan daripada usaha saya. Kita fokus di beberapa sektor utama, sektor sumber daya alam, karena Indonesia melimpah sumber daya alamnya, sumber daya yang saya sebut sebagai infrastruktur, itu juga kita menjadi fokus. Dan klaster ketiga adalah barang-barang konsumsi atau barang-barang produk-produk konsumsi yang dikonsumsi oleh pasar Indonesia. Jadi 3 pilar usaha kita ini yang sekarang kita fokus. Dan sebelum saya masuk terjun di ranah publik, saya serahkan bisnis saya ke profesional, dan profesional sekarang yang mengelola usaha saya. Dan kemarin nih waktu COVID-19, saya cek sama para manajemen baru ini yang anak-anak muda, udah milenial juga nih, 30 tahunan semua nih. Para direktur-direkturnya udah 30 tahunan semua kan. Kalau saya udah kolonial kan, kalau kalian Iya, betul. Katanya gimana portfolio kita? Alhamdulillah Pak, karena sebelum Bapak check out, masuk ke ranah publik, kita sempat investasi di farmasi, kita sempat investasi di industri herbal, kita sempat di rumah sakit, jadi ada hospital groups. Nah jadi alhamdulillah investasi-investasi tersebut tepat semua ya, tepat sasaran semua ya. Mendapatkan satu kinerja yang alhamdulillah di tengah pandemi COVID-19 ini masih stabil, dan walaupun pasti jatuh terpuruk, tapi paling tidak kita punya kemampuan untuk survive. Keren. Saya kira kisah dari Pak Sandi tadi itu sudah cukup jelas memaparkan bahwa modal uang itu bukan alasan paling utama untuk kita tidak berani memulai. Justru itu merupakan excuse yang paling sering dipaparkan oleh anak muda zaman sekarang untuk tidak memulai gitu. Nah, saya percaya mungkin kembali ke cerita soal krisis tadi itu bicara soal pasti ada peluang di balik sebuah krisis, dan Pak Sandi juga lahir di saat krisis. Saya pun juga lahir di saat krisis, Pak Sandi. Sama, 97, 98 saya juga memulai usaha saya pertama. Jadi satu hal yang paling saya mau tekankan lagi di sini tentang tadi Pak Sandi cerita soal bagaimana beliau dari 3 karyawan sampai cara teknik beliau untuk meyakinkan membangun kepentingannya orang besar itu bukan dengan cara dalam tanda kutip mengemis ya, tapi justru malah memberikan solusi. Kan orang besar udah pusing nih sekarang ceritanya. Kita mau dapat job dari beliau. Tapi salah satu teknik yang saya ajarkan juga di channel saya itu how to networking with upper class people. Bagaimana cara kita networking dengan orang yang level sosialnya, level statusnya jauh di atas kita. Ini kan anak-anak muda ini sering minder. Nah, kira-kira waktu Pak Sandi salaman sama Pak Dahlan itu ada mindernya nggak sih Pak Sandi? Wah, minder banget. Minder banget. Dan ya saya waktu itu ya. tangannya dingin, keringat dingin. Tapi saya pada saat itu nggak punya pilihan lain, Mas Chandra, karena saya kan di usaha saya baru mulai, belum ada klien, udah sangat terpuruk keadaannya. Jadi buat saya ya pasti bisa, tapi apa opsi lain gitu? Nggak ada opsi lain. Bagi saya paling kalau ditolak ya sudah bagian dari karena
saya udah ditolak 25 kali. Jadi saya bilang 25 kali. 25 kali saya ditolak. Jadi akhirnya saya mendapatkan satu pencerahan dari istri saya nih. Istri saya bilang, rezeki itu tidak pernah tertukar, dia bilang. Jadi kamu tetap semangat. Dan istri saya itu yang sampai jual perhiasan untuk modalin kita pada saat-saat susah. Dia bilang, kalau kita bisa berikhtiar dan meluruskan niat kita, kita akan mampu untuk menjemput takdir kita, menjemput rezeki kita. Nah, ini yang saya terapkan sekarang. Akhirnya pada saat itu ya mengalir saja, dan begitu saya bicara, alhamdulillah lancar, Pak Dahlan menerima, dan saat itu juga memberikan keputusan untuk mempercayakan restrukturisasi salah satu anak usahanya kepada saya. Saya kerjakan hampir, mestinya diberi waktu 6 bulan, saya selesaikan dalam waktu 3 bulan, dan saya serahkan hasilnya kepada beliau. Ternyata orang-orang besar ini sangat menghargai hasil kerja yang profesional dan hasil kerja yang prima, hasil kerja yang lebih cepat daripada apa yang kita janjikan. Jadi saya belajar juga di bisnis. It's better to under promise and kita jangan sampai under deliver. Tapi kita lebih baik melakukan under promise tapi over deliver. Kita berikan bahwa ekspektasi kita di sini, kita sampaikan hasil kerja kita di sini. Di situ mereka sangat terkesan, dan akhirnya apa? Pak Dahlan menjadi salah satu marketing agent daripada kita, karena setelah itu dia ikut bicara dengan beberapa pengusaha lain, dan akhirnya word of mouth bahwa perusahaan Andi Uno ini bisa dipercaya, amanah, dan dia bisa memberikan satu jasa yang sangat dibutuhkan. Jadi never ever over promise and under deliver. Saya selalu balik, we can under promise but we have to over deliver. Itu kunci sukses sebagai seorang pengusaha.